ketemu lagi di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Nah, kita sudah berada di pertemuan kedua, yaitu tentang pengantar sistem dan sistem informasi part 2. Kita akan mempelajari konsep data dan informasi data. Data adalah fakta atau apapun yang dapat digunakan sebagai input dalam menghasilkan informasi. Data itu bisa terdiri dari fakta-fakta dan angka-angka yang relatif tidak berarti bagi pemakai. Contoh, data dapat berupa jumlah jam kerja pegawai dalam suatu perusahaan. Saat data ini diproses, ia akan berubah menjadi informasi bagi perusahaan tersebut. Nah, jika data tersebut sudah diolah dan akan menjadi suatu informasi, tetapi tidak semua hasil dari pengolahan data dapat menjadi informasi. Hasil pengolahan data yang tidak memberikan makna atau arti, serta tidak bermanfaat bagi seseorang atau perusahaan bukanlah informasi bagi orang tersebut. Salah satu ahli, yaitu MacLeod, mengatakan bahwa informasi yang berkualitas harus memiliki 4 ciri. Yang pertama ialah akurat. Akurat artinya informasi harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua, tepat waktu. Artinya informasi harus tersedia atau ada pada saat informasi tersebut diperlukan, tidak besok, tidak beberapa jam lagi, atau tidak menunggu beberapa waktu berikutnya. Kemudian yang ketiga, informasi itu harus relevan. Relevan artinya informasi yang diberikan harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Dan terakhir, informasi itu harus lengkap, artinya harus diberikan secara utuh, tidak setengah-setengah. Nah, kalau slide sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian data, informasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem informasi. Sistem informasi merupakan satuan komponen yang saling berhubungan dan yang sangat membantu untuk pengambilan keputusan atau kendali dalam suatu organisasi atau dalam suatu perusahaan. Nah, gambar berikut ini merupakan fungsi dari sistem informasi. 3 aktivitas dalam suatu sistem informasi menghasilkan informasi yang diperlukan oleh organisasi untuk membuat suatu keputusan, mengendalikan operasi, meneliti permasalahan, dan menciptakan produk baru atau jasa. Aktivitas tersebut adalah input, pengolahan data, dan output. Nah, gambar berikut ini menunjukkan bahwa data itu diolah menjadi informasi dan informasi itu digunakan untuk mengambil suatu keputusan. Maka dapat disimpulkan bahwa data dan informasi penting untuk keputusan di dalam suatu organisasi. Lalu, apa yang dimaksud dengan sistem informasi manajemen? Sistem informasi manajemen adalah pengolahan informasi untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan bersama. Nah, sistem informasi manajemen saat ini menggunakan komputer untuk mempercepat pengolahan dan persebaran informasi atau bisa disebut dengan Computer Based Information System atau CBIS. Nah, Sobat Bidar, bagaimana? Sudah paham kan tentang pengertian sistem informasi dan sistem informasi manajemen? Kita bertemu lagi di slide berikutnya ya.